Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aditya, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan matkul jaringan komputer. Jadi mungkin tidak usah buka soal ya, karena di nanti tertera di kertas jawaban atau di Word. Jadi ingin menjelaskan sedikit konsep soal yang ingin dikerjakan itu eh, sintak, mencoba sintak satu persatu dan menjelaskan satu persatu yang ada di soal. Contohnya atau lebih tepatnya ini sintak dan penjelasannya. Nanti saya coba satu persatu. Ini langsung dimulai aja dari cd atau cd. Perintah cd ceng directory dalam command prompt digunakan untuk berpindah dari suatu directory atau folder ke directory lain. Jadi sekarang kita coba ya. Cd jadi sambil dijelaskan, cd ini berfungsi untuk memindahkan atau masuk ke directory yang tadinya user /Rizky jadi /user/Rizky/OneDrive/document. Jadi kalau tidak ada kata contohnya, sorry, mungkin jika ada kata yang error gitu mungkin tidak akan bisa masuk ke dalam directory ini. Setelah itu cls cls ini perintah untuk membersihkan layar atau clear screen. Kita coba clear screen ya. Kita masuk ke dalam ini lagi. Setelah itu yang ketiga cls tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar dari semua konten yang ditampilkan. Benar? Kita coba. Nah, maksud saya ini the syntax of the command is incorrect. Nah, itu contoh sintak yang salah ya. Nah, jika ada tulisan clear the screen, itu artinya layar sudah bersih. Kita clear lagi. Kita coba yang nomor 4. Dir slash tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan menggunakan perintah dir atau directory. Dir tanda tanya. Di sini ada beberapa atau lebih tepatnya directory dari beberapa directory yang ditampilkan, karena ini mungkin tidak all directory. Kita clear lagi. Kita coba yang kelima, ipconfig. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi pengguna IP komputer termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default, dan DNS server. Mungkin kita cek dulu dari di jaringan kita sendiri ya. Oke, coba kita ping ipconfig maksud saya. Di sini
Wireless router local area connection 3 connection specific DNS traffic IP address 192 bla 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 104 subnet mark 255.0 gateway 168.22.1. Oke, setelah itu ipconfig/al. Perintah ini digunakan untuk menambahkan informasi atau konfigurasi jaringan TCP/IP. ipconfig/al. Nah, ini ipconfig dari Windows IP configuration wireless LAN adapter lokal wireless LAN adapter WiFi. Ini ditampilkan semua karena kita menginput sintak ipconfig/al. Kita clear, kita lanjut lagi ipconfig/rename. ipconfig tanda tanya nomor 7 ya. Di perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang perintah ipconfig itu sendiri. Jadi kenapa tanda tanya? Secara konsep atau lebih tepatnya, jika kita atau saya lupa dalam sintak setelah slash di sini, kita bisa menggunakan tanda tanya. Dan di sini ada pilihan all, renew, release, dan lain-lain sebagainya. Fungsinya seperti itu. Sekarang nomor 8. Perintah ini difungsikan untuk melepaskan atau membatalkan sewa alamat IP yang diberikan oleh server. Mungkin kalau saya tangkap, saya kan connect wifi ini. Mungkin kalau saya coba ipconfig/release, nah di sini connect. Nah ini langsung ada logo no internet karena terputus jaringannya. Jadi ini berfungsi untuk memutuskan suatu jaringan lokal ke dalam perangkat komputer. Selanjutnya ipconfig/rename. Perintah ini berfungsi untuk membarui alamat IP yang diberikan oleh server. Jadi kesimpulannya mungkin mengkoneksikan kembali yang tadi terputus oleh server. Ini mendapatkan IP address, subnet mask, dan gateway. Kalau yang tadi tidak mendapatkan gateway dan hanya mendapatkan IP fisik. Selanjutnya ipconfig/display DNS. Menampilkan daftar semua rekaman DNS yang saat ini tersimpan dalam flash memory. Lihat banyak sekali, jadi mungkin tidak disebutkan satu persatu ya. Kurang lebihnya mungkin seperti ini karena sangat banyak jika disebutkan satu persatu. Saya lanjut. ipconfig plus DNS. Menghapus atau membersihkan cache DNS di komputer Anda. Mungkin membersihkan yang tadi
di share semua tadi, diversikan semua. Windows IP configuration successful closed the DNS resolve change. Anda berhasil menghapus change atau data DNS di komputer Anda. Selanjutnya nomor 12, register DNS, perbarui atau mendaftarkan ulang informasi DNS. Nah, tadi sempat dihapus, sorry, error di sini. Nah, di sini baru the request operation request evaluation. Sorry tadi ada kesalahan ya. Tadi menggunakan titik di bagian plus DNS, jadi di sini tidak bisa terbaca. Error organized or incomplete command line. Jika berhasil successfully closed the DNS resolved chat. Selanjutnya register DNS. Jika gagal, coba sebentar. Oke, selanjutnya nomor 11. Nomor 13. Ping. Menguji koneksi jaringan antara komputer dengan komputer atau perangkat lain di jaringan. Kita coba ke kontrol panel, internet. Kita coba cek IP-nya. Tidak perlu ke sini sebenarnya. Sorry. Kita perlu cek lewat sini, gunakan IP config. Kita coba ping ke gateway ya. Ping 192.168.22.1. Jadi kenapa saya memilih ping ke gateway? Karena gateway itu sebagai kunci jaringan itu bisa dipakai atau jalan, atau lebih tepatnya terkoneksi. Jika saya mengeping ke IP address, ini sudah jelas bisa, karena itu IP diri sendiri. Jika saya mengeping ke subnet mask, tidak akan bisa, karena ini bukan IP yang digunakan untuk saling terhubung. Oke, kita lanjut. Netstat menampilkan informasi status koneksi jaringan dan informasi protokol jaringan. Jadi mungkin by protokol ini yang saya gunakan netstat.google.com ya tadi, atau statistik koneksi jaringan dan informasi protokol. Kenapa saya menggunakan netstat.google.com? Karena yang sering digunakan
saya maupun orang lain atau yang lainnya, kemungkinan google.com yang lebih mudah dan sering digunakan. Yang ke-15 itu ada Tracer. google.com, tracing route to google.com, bla bla bla, over a maximum 30 hop. Mungkin cukup ya, kita stop saja karena mungkin dia lebih banyak lagi. Setelah itu setting, melacak rute paket jaringan traceroute sekaligus menguji latency ping pada setiap hop router dalam jalur tersebut. Kita masih sama menggunakan google.com. Mungkin cukup ya. Kemudian ke NS Lookup, mencari informasi terkait domain name system atau DNS dan menyelesaikan masalah DNS. Mungkin ini bisa saya simpulkan untuk mencari sebuah masalah di suatu jaringan akan NS Lookup. Jadi seperti tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke net, menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan komputer. Net interface episode configuration local area connection, dan mungkin ini tampilannya. Kita lanjut. Route menampilkan, mengubah dan menambahkan route pada tabel routing di sistem operasi jaringan. Coba route interface list, tadi fungsinya itu apa? Menampilkan, mengubah dan menambahkan user pada tabel routing. Yang saya input ini route print. Jadi untuk melihat di data interface, data aktivasi routes, persistent routes, IPv4 routes table, dan lain-lain. Terus yang terakhir net ya. Net mengelola berbagai aspek jaringan lokal dan jarak jauh pada sistem. Ini net bisa untuk remote
Net user account for Rizky, administrator default account Quest Rizky. Oke, mungkin sekian tugas 2 yang dari matkul jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.